Guys, selamat datang di channel XTID, dan pada video kali ini kita mau ngobrolin singkat atau quick review Samsung Galaxy A55 A55 5G. HP Samsung yang usianya tuh udah setahun lebih sih, karena sekarang kan udah keluar yang A56 dan kita mau bahas yang A55 5G-nya. Nah, semenarik apa atau mungkin ada hal yang bisa kita pertimbangin antara beli A56 tapi masih kemahalan atau mending hemat duit ke A55 5G aja yang update software masih panjang. Tonton sampai habis pokoknya. Untuk awalan mungkin kita bakal bahas sedikit soal desainnya sih ya, yang dimana secara bahasa desain dia itu masih mirip sama A4, A54, A34, sama A35, bahkan sama S series aja dia masih mirip. S25, FE, S24 FE, S24, S24 Plus ini masih mirip bagian desain belakangnya gitu. Yang bisa bedain itu cuman island di sini. Island button apa island apa gitu Samsung nyebutnya. Pokoknya karakteristik karakter dari A series itu dimulai dari A55, A15 sampai seterusnya gitu. Dia itu dibikin ada islandnya gini, kayak ada pulau buat tombolnya gitu. Jadi dia sedikit ngangkat bagian tombol sininya nih. Itu cara kita ngebedain antara A series sama S series, karena S series itu datar aja, flat semua udah. Nah, ini desainnya saya suka sih. Samsung A series yang saya suka tuh ya semuanya, karena memang semuanya mirip gitu bahasa desainnya. Cuman dari feel megang, saya suka A55 karena pertama dia pakai bahan aluminium frame-nya, kemudian depan belakangnya kaca, walaupun secara bezel itu masih sangat tebel ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bezelnya itu tebel sekali. Ya, tebel banget, karena kalau misalnya kita compare sama Infinix yang 2 jutaan aja, dia masih kalah tipis gitu. Sama Xiaomi juga masih kalah tipis. Ini tebal banget sih bezelnya. Cuman di luar bezelnya itu kualitas dari layar sendiri ini manjain mata banget gitu. Buat nonton movie, buat nonton film, buat nonton anime, atau mungkin buat nonton video sinematik di YouTube, di luar dari bezelnya yang tebal tadi, kita udah gak bisa komplain sih bezelnya, karena ada soal hardware itu. Terus ngomongin soal nonton film juga, speakernya buat nonton film, buat main game, buat dengerin musik, buat dengerin segala hal ya dari HP ini, itu enak banget sih. Buat sampelnya teman-teman bisa denger di sini. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. Where we started. Get me out of now. Where we started. Kalau ngomongin Samsung tuh rasanya kurang gitu kalau nggak ngomongin softwarenya, One UI-nya. Dimana dia saat saya pegang HP ini itu udah ada di One UI 7, Android 15. Saya udah nyoba update lagi, tapi dia belum dapat ke One UI 8. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu faktor menarik dari Samsung A55 series buat teman-teman yang mungkin mau dapetin HP yang feel premium, frame-nya metal, cuman bukan Xiaomi, bukan Infinix. Ya, ini bisa jadi opsi yang menarik karena update software-nya masih panjang. Teman-teman mau beli HP bekasnya atau mungkin mau beli HP barunya, tinggal sesuaiin aja sama budget teman-teman masing-masing. Karena memang
soal UI, soal OS, soal software ini jadi daya tarik tersendiri sih buat HP Samsung, baik A series ataupun S series gitu. Sebagai tambahan dia juga punya fitur circle to search, ada juga AI Gemini, terus ada AI Eraser juga di galerinya. Ya banyak lah fitur-fitur AI udah masuk ke Galaxy A55 5G ini, dan teman-teman silahkan menikmati kalau mau beli. Kemudian kita susul juga setelah software itu sedikit bahas soal mesinnya yang agak lumayan ngejutin di sini. Oke, tapi sebelum kita bahas ke performanya, ke mesinnya, kita mau ngobrolin dulu soal plus minus dari HP Samsung A55 5G, Galaxy A55 5G ini. Yang pertama, HP-nya berat. Ya, HP-nya berat. Beratnya tuh bukan kayak HP-HP yang 3 jutaan, 4 jutaan pada umumnya ya. Ini emang berat, mungkin efek dari frame aluminiumnya dan juga mungkin penambahan material kacanya, dan ya banyak efeknya mungkin ya, sama baterainya juga mungkin yang bikin berat itu karena belum pakai silikon karbon kan tahun itu. Jadi berat, dan framenya ini yang pakai aluminium ini agak tajam tuh, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini agak tajam dia, dan ini kamera gelap. Di sini framenya agak tajam, jadi kalau misalkan kita mau megang itu ya nggak nyaman gitu kalau megang itu HP telanjang nggak pakai casing. Jadi mau nggak mau kita harus pakai casing dan nambah berat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke poin lebihnya. Tadi kan minusnya tuh tajam, kaku, berat. Kalau nggak pakai casing ya agak kurang nyaman sih megangnya sih, karena tajam itu tadi. Plusnya casing. Casingnya bertebaran di mana-mana. Kita gampang lah nyari casing Samsung tuh. Walaupun dia nggak ngasih casing di paket penjualan, tapi saya yakin banyak toko yang nyediain casing Samsung Galaxy A55 5G ini. Dan teman-teman mungkin juga udah sering nyari. Kalau yang teman-teman pakai Samsung, gampang lah nyari casingnya, baik di Shopee, Tokopedia, TikTok, online shop, atau mungkin offline shop juga banyak yang jual casing Samsung. Kemudian kameranya ini udah oke banget, nanti kita bahas di belakang. Intinya saya suka kesimpulan awalnya buat hasil kamera, foto, video dari saya suka hasil foto video dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Apalagi hasil videonya itu stabil banget sih. Kemudian udah itu doang yang bisa saya ceritain dari plus minusnya. Langsung kembali ke pembahasan mesin dan performa. Kenapa saya bilang sedikit mengejutkan? Karena Exynos 1480-nya terkhusus ini ya di Antutu versi 11, karena saya nyoba download Antutu versi 10 udah nggak bisa lagi di HP Samsung ini. Jadi Exynos 1480 di Antutu versi 11 dia itu ngedapetin skor 1.023.822 poin dengan keterangan lainnya seperti CPU, GPU, MEM dan UX-nya tuh segini. Plus hasil storage testnya juga saya tes itu di 58.618 poin. Dan mungkin cara ngetesnya udah lumayan banyak juga ya di sini ya. Masih agak kurang percaya saya cek buat tes Geekbench 6-nya, dimana secara skor CPU-nya single core dapat 1105 poin, kemudian untuk multicore-nya dia dapat skor 2972 poin. Adapun buat GPU-nya OpenCL dia dapat di 4091 poin. Nah, dengan skor segini kayaknya buat main game enteng, game ringan tuh udah ya nggak terlalu berasa lah ya. Saya udah ngetes juga buat COD Mobile tuh sekitar 30 menit, baterai berkurang 12%. Kemudian Mobile Legends di settingan rata kanan itu di frame rate ultra dan juga grafika yang tertinggi berkurang 15% dalam jangka waktu 35-40 menitan. Ya, 2 game itu doang kita tes karena memang storage dari HP ini udah nggak muat lagi buat kita download Genshin Impact. Udah kepenuhan sama foto dan video soalnya. Nah, ngomongin soal foto dan video nih, ini yang paling saya suka dari Samsung A55 5G. Kenapa? Buat hasil fotonya itu, buat zoom emang nggak oke ya, karena dia kan nggak punya lensa tele. Tapi kalau buat ditanya ready to post nggak ke sosmed, ini ready banget, bener-bener siap. Kita jepret langsung siap buat kita posting, baik kamera ultrawide-nya ataupun kamera utamanya yang resolusinya 50 megapiksel dan ultrawide itu sekitar 12 megapiksel gitu. Hasil videonya juga
dia bisa ngerekam di 4K 30 fps, 1080p 60 fps. Untuk ultrawide itu bisa nyampe 4K 30 fps. Oh iya, buat kamera selfie-nya dia ukuran 32 megapiksel. Dia bisa ngerekam 4K 30 fps, bisa ngerekam Full HD 60 fps juga. Gitu. Ya buat sampel foto dan videonya kurang lebih ini ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, sama kalau misalnya teman-teman mau ngelihat hasil foto dari Galaxy A55 5G ini lebih banyak, udah saya posting di Instagram XTID yang kayak gini profilnya. Linknya juga udah saya cantumin di deskripsi. Teman-teman silakan mampir, jangan lupa follow juga biar nggak ketinggalan update-update sampel foto lebih banyak lagi dari device-device yang lagi kita pegang lainnya. Laporan lagi balik dari stasiun Pochin Pondok Cina dan kondisi hujan. Ya, hujan. Nggak apa-apa karena HP-nya juga kan punya IP rating IP67 ya. Jadi ya aman lah, kehujanan doang mah. Selagi nggak pernah jatuh sih sebetulnya. Cuman nggak disaranin buat diajak berenang. Karena memang ini kan tujuannya buat safety aja, buat penyelamat aja, bukan fitur. Cuma tadi sempat deres sih. Langitnya masih biru. Dynamic range dari kamera selfie-nya juga. Lumayan oke. Bukan lumayan oke, emang oke. Oke, sekian. Kita lanjut ke hasil berikutnya. Bisa kita zoom juga sampai ke 10 kali kalau misalnya di sini. Tapi kalau mau dipentokin, oh enggak. Dia maksimal zoom 10 kali. Terus kita tarik juga ultra wide. Di 4K 30 fps ini mah oke aja. Sama satu lagi buat kamera di resolusi 4K 30 fps maksudnya, dia juga bisa selfie. Lensa selfie bisa ngerekam 4K 30 fps di sini. 4K 30 fps. Pindah ke lensa belakang. 4K 30 fps bisa pindah ke ultra wide juga. Walaupun lebih gelap. Lensa depan. Hasilnya bagus. Ya kalau begini nih bagus sih, nggak perlu lagi kita harus cut terus ambil video lagi. Cut lagi ambil video kamera belakang, cut lagi ambil video kamera selfie. Ini nggak perlu, tinggal kita klik doang ininya, jadi langsung ganti. Walaupun ultrawide sama kamera utamanya agak jomplang ya. Kasih untuk 950 hari jalur 5 sinyal keluar 95 diizinkan berangkat.
kesimpulan buat Samsung Galaxy A55 5G, Samsung A55 5G. Ini HP masih menarik banget kalau misalnya teman-teman dapat harganya itu ya yang udah cocok gitu. Karena kan A36 saya ngerasa kurang aja sih buat A36. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngerasain feel premiumnya tapi nggak mau budgetnya nyampe ke A56, boleh mungkin A55 yang dilirik. Update software masih panjang, security patch-nya juga masih panjang, kemudian jaminan sampai Android-nya juga masih panjang ya. Jaminan sampai Android. Ya pokoknya update software masih panjang banget lah. Jadi tetap ini masih menarik banget buat teman-teman lirik, apalagi ngeliat dari bodinya yang metal, frame-nya gitu. Depan belakang pakai kaca Corning Gorilla Glass. Pengap. Teman-teman dapat harga yang menarik dan menurut teman-teman cocok, baik itu harga secondnya ataupun harga barunya, boleh banget buat teman-teman lirik dan dipinang aja HP-nya. Sekian mungkin buat quick review dari Samsung A55 5G X THID. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini silahkan like, kalau misalkan nggak suka silahkan di dislike. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye guys.